Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada YouTube channel Midvedi. Pada kesempatan ini kita akan membahas bersama tentang bagaimana kita akan mengolah data. Ya. Jadi kita tempatkan data-data yang terstruktur pada variabel array. Seperti yang telah kita pelajari bahwa array itu mempunyai kemampuan untuk bisa menampung lebih dari satu nilai. Ya. Jadi mungkin ada 10, ada 100 nilai di situ. Nah, bagaimana kita mengolah data di situ, ya. Dan video ini akan membawakan beberapa kasus, di mana kasus itu akan menggambarkan bagaimana kita menata data dalam array dan kita operasikan. Baik, ini adalah kasus pertama yang akan kita demonstrasikan, gitu ya, bagaimana kita bisa mengkalkulasi antara dua data ini. Ini saya sudah punya dua data, ya, data A dan data B. Nah, kita susun sedemikian rupa sehingga data A ini berupa kolom, ya, berupa satu baris, 3 kolom, dan data B kita susun dalam bentuk satu kolom 3 baris. Dua data ini coba kita operasikan dengan operasi penjumlahan. Ya. Jadi bagaimana data ini kita kalkulasi, ya. Data ini coba kita kalkulasi dengan menambahkan tiap data pada variabel data A dan variabel data B yang seletak. Ya. 2 tambah 2, 4 tambah 3, dan 1 tambah 5. Ya, hasilnya ini. Oke, kita demonstrasikan dulu. Coba kita coding, kita siapkan integer data A. Ini berisi 3 baris, ya, langsung kita inisialisasi 2, 4, 1. Kemudian integer data B berisi 3 juga, 2, 3, 5. Ya. Sekarang kita operasikan pakai looping for. Integer I sama dengan 0, I kurang dari 3, I plus plus. Ya. Karena ini seletak, ya, kita cukup menggunakan satu looping for saja. Ya. Cukup satu looping for. Oke, kita sudah punya data C di sini untuk menampung. Kita buat saja di sini integer data C. Berapa isinya? Isinya 3 elemen juga. Dan di sini dioperasikan cout. Coutnya nanti data C yang ke I itu akan berisi operasi dari data A untuk I yang pertama ditambah dengan data B untuk I yang pertama, kemudian berlooping terus sampai I yang ketiga. Ya, I-nya dinamis. Kemudian kita cout data C, I. Kemudian kita kasih endline biar nanti turun ke bawah. Oke. Kita run. Keluar 4, 7, 6. Ya. Kita mengkalkulasi yang seletak. Oke, ini codingnya. Ya, cukup sederhana. Ya, kasus yang pertama ini. Ini sama dengan operasi matriks satu dimensi. Oke. Sekarang coba kita memasuki kasus kedua. Ini saya coba semakin kasus, tiap kasus semakin meningkat nanti. Ini adalah kasus kedua. Ya. Sekarang kita punya array yang sama, ya. 2, 4, 1 dan 2, 3, 5, ya, data A, data B. Cuman kita ingin mengkalkulasinya dengan cara seperti ini. Ya. Untuk nilai A nilai 2 ini yang terdapat pada data A
ini akan mengambil data pertama ya pada data B, pada variabel data B. Kemudian setelah mengambil data yang pertama akan ditambahkan dengan data berikutnya. Ya. Kemudian juga akan ditambahkan dengan data berikutnya juga. Ya, jadi modelnya nanti 2 tambah 2, 4. Ya. 4 kemudian ditambahkan dengan 2 tambah 3. Ya. 4, betul 4 ngambil, ini ngambil lagi ya. 2-nya ngambil lagi, ngambil 3 lagi, 2 tambah 3, 5, 5 tambahkan hasil yang tadi 9, gitu ya. Nah, kemudian yang ini ngambil lagi 5, 2 tambah 5, 7, ya. 7 tambah yang 9 tadi, ya, jadi 16. Oke, kita praktekkan. Ya. Bagaimana cara membuat coding yang seperti itu? Datanya sama, ininya sama, hanya loopingnya yang berbeda. Ya. Karena kita butuh putaran, ya, putaran pada tempat apa ya? Kalau saya katakan inner loop ini ya, kita butuh inner loop, ya, maka kita harus punya satu looping lagi untuk dia berputar dulu sebelum mengambil data berikutnya. J sama kurang dari 3, J plus plus. Ya. Oke. Di sini kita tempatkan yang sama seperti ini. Ya. Ada tambahan karena kita akan menambahkan data sebelumnya dengan data kita sudah punya data sebelumnya ya. Data sebelumnya ini kita akan menambahkan lagi, ya, akan melibatkan dalam kalkulasi berikutnya. Setelah dapat akan kita kalkulasi lagi, ya. Seperti beberapa video yang sudah saya berikan ke Anda, kita butuh variabel yang sama, ya. Kita butuh variabel yang sama untuk bisa melakukan hal seperti itu. Ya. Data C. Oh ini kita tempatkan di sini saja. Oops, sama dengan ya data C sama dengan data C. Ini artinya bahwa data yang tadi kita kalkulasi kita simpan dulu, kemudian kita akan menambahkannya atau mengoperasikannya lagi pada perhitungan selanjutnya. Ya. Data C seperti ini. Ya. Ini akan looping. Oke. Kemudian bagaimana kita bisa membuat bahwa 2A 2 data nilai 2 pada variabel data A ini akan dikalkulasi setelah habis, kemudian dia ngambil nilai keempat pada data KA, ya, pada kondisi 0 lagi, ya, pada kondisi 0 lagi kita kalkulasi lagi, ya. Jadi, bagaimana cara mengenolkannya? Ya, data C-nya kita nolkan pada sisi sebelah sini. Ya. Jadi apabila I-nya baru, maka data C-nya kita nolkan. Ya. Apabila ini sudah selesai loopingnya, I mengambil nilai 4, data C-nya kembali kita nolkan. Baik, nanti kita demonstrasikan bagaimana membuat tolnya. Ya. Ada satu perubahan di sini. Ya. Apa yang kita rubah di sini? Nilai B, ya, nilai B ini berputar. Ya. Nah, putarannya kita ganti dengan J. Ya. Jadi nanti J ini akan berputar dulu di sini, setelah habis baru naik ke atas. Baik, coba kita run. Ini kita clear. Oke, keluar 16, 22, 13. Oke, coba kita demonstrasikan bagaimana. Misal kita dapat I0, ya. I0 ini kita buat dulu, ini 0, ya. Untuk kalkulasi pertama ini 0. Tambah berapa? Data A yang ke I. Data A yang ke I itu adalah 2, ya. 2. Kemudian ditambah data B yang ke J. Ke J itu berapa? J0, ya, 2. Oke. Ini adalah kalkulasi yang pertama, ya. Setelah dikalkulasi mendapatkan angka 4.
Oke, ini 4. Kemudian inner loop dulu, looping-nya muter di sini dulu, J-nya naik, ya, dari 0 ke 1, ya. J-nya ganti, nah ini kita J-nya 1. J1 berapa? Ngambil 3, ya. Di sini adalah, eee, apa namanya, I-nya tetap, ya, tetap 2, J-nya yang tambah 3. Nah, ini kalkulasinya jadi 4 tambah 2, 6, ya. 6 tambah 3, 9. Ya. Hasil looping menghasilkan angka 9. Kemudian J-nya naik lagi, ya. Tadi 1 jadi 2, ini J-nya yang berputar dulu, J-nya 2. J2 itu berapa? J2 itu 5, ya. Ini ganti 5. Ya, jadi perhitungannya di sini adalah 9 tambah 2, 11, ya. 11 tambah 5, 16. Ya. Kalkulasinya 16. Oke. J-nya naik lagi, J-nya 3. Nah, J3 break, ya, karena logikanya selesai. Nah, ini disimpan dalam variabel data C, I yang pertama, ya, simpan. I-nya naik lagi, I-nya 1. I1 berapa? 4, ya. 1, 4. Ininya balik ke 0, ya. Setelah ngambil nilai 1 turun ke sini urutan programnya, data C-nya dinolkan lagi. Nah, kondisinya 0 lagi, ya. Ketika I-nya itu I yang pertama itu berapa? I yang pertama itu adalah 4, ya. I-nya balik ke 0 lagi, ya, B-nya. B ke 0 itu berapa? B ke 0 adalah 2. Oh, sorry, ini kok 5, 4, ya. Jadi ini adalah kondisi looping kedua. Bagaimana setelah mengambil nilai 1 untuk I-nya, turun ke sini, data C-nya kita nolkan, kemudian ngambil J yang ke 0. Jadi 0 sama dengan 0 ditambah 4 untuk looping yang kedua, ngambil untuk data B untuk yang pertama. Ya, demikian. Seterusnya seperti itu. Jadi ngambil I, kemudian ngambil J, muter di J dulu, kemudian J selesai, balik lagi ngambil I kemudian ditangkap, data C-nya dinolkan dulu, muter lagi ke J, ya, demikian seterusnya, ya, sampai data I-nya selesai dikalkulasi. Nah, itu adalah proses bagaimana kita menghasilkan angka 16, 22, dan 13. Ya. Ini kita kembalikan lagi, ini I, ya, ini J. Ya. Oke, coba kita run lagi. Ya, hasilnya 16, 22. Oke, ini adalah codingnya. Di sini biar kelihatan. Nah, ya, ini data CI plus data I ditambah data BJ. Ya, jangan lupa di belakangnya ada tanda petik, semikolon, ya. Oke, ini adalah kasus yang kedua. Baik, kita sekarang menginjak kasus yang ketiga. Oke, ini kasus ketiga, ya. Kita coba memodifikasi bentuk-bentuk matriknya, ya. Kita memodifikasi bentuk-bentuk array-nya. Kasus yang pertama, yang kedua, ini kita bermain dengan array satu dimensi, ya. Tetapi dengan kita ingin mengkalkulasi dengan cara yang berbeda, kita butuh 2 looping untuk kasus yang kedua. Oke, sekarang kita masuk kasus ketiga. Kasus ketiga saya punya sebuah bentuk array yang berbeda. Array yang pertama, data yang pertama, data A ini tetap satu dimensi, data B kita rubah, ya. Ada model seperti ini, ya. Dia punya 3 baris, ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Dia punya 2 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, ya. Strukturnya kita rubah, B-nya punya 3 baris, punya 2 kolom. Nah, ketika punya 3 baris, nah, strukturnya menjadi seperti ini, 2,1, 3,1, 5,1, ya. Ini strukturnya jadi seperti ini, ya. Ini adalah 3 baris.
baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ya. Ini kolom pertama, ya, kolom keduanya satu, satu, satu. Ya. Untuk proses kalkulasinya, saya ingin membuat seperti ini. Tekniknya 2 tambah 2, 4, ya. 2 tambah 1, 3 masuk sini. Hasil akhirnya adalah matrik 2 dimensi. Ya. Kita ngambil angka keempat pada data A. Ya. Kita tambahkan angka 3, 7, 4 tambah 1, ya, 5. Nah, kita tata sedemikian rupa sehingga seperti ini bentuknya. Oke, kita coba sekarang kalkulasi lagi. Ya. Bagaimana kita bisa menempatkan hal seperti itu. Ya. Oke, kita butuh C. C-nya adalah kita modifikasi lagi. Karena butuh tempat 2 dimensi. Oh, ini 2 kolom ya, 2 kolom. Ya. Kita buat 3, 2. Loopingnya kita masih bisa mempertahankan yang di atas ini. Ya, ini juga kita pertahankan, cuman ininya sedikit berbeda. Kita nolkan, tidak kita nolkan di situ. Ya. Kemudian data C masih bisa kita pertahankan. Nah, C-nya kita rubah. Ya, ini J. J-nya berapa? J-nya diganti 2. Ya. J-nya 2 karena loopingnya di sini ya. 1 kali 2. Nah, ngambil 2, ngambil 1. Ngambil 3, ngambil 1. Ngambil 5, ngambil 1. Itu hanya 2 kali perputaran. Ya. Butuh 2. Data J-nya ini juga kita butuh 2. Ya, J. Kemudian data A masih I. Nah, data B-nya kita ganti menjadi 2 dimensi. I-nya 3, J-nya 2. Ya. Oke, bentuknya seperti itu. Cout, data cout-nya kita taruh di sini. Oke, ini cout-nya seperti ini. 4375. Nah, ini break-nya di sini. Endline. Oke, kita ya. 437562. Ya. Saya penasaran mengapa ini tadi tidak bisa. Ini jelas-jelas 2, ini jelas-jelas 2. Ya. Semoga bukan itu masalahnya yang tadi. Ya. Oke, kita kembalikan. Oke, 437562. Ya. Prosesnya adalah ya kita ingin mengambil angka 2. Ya. Angka 2 kita ambil dari sini 0. Ya. Nolkannya di sini karena kita butuh setelah ini kita kalkulasi dapat 4, maka untuk J yang keduanya, untuk J yang ini J ke 0 misalnya, J ke 0, ya, kita mendapat angka 2 di sini J 0. Kita kalkulasi, kita taruh, ya. Ngambil I yang kedua, ya. Mengambil J yang kedua. J yang kedua ini adalah mengambil nilai 2 ditarungkan dengan angka 1. Dan dia tidak butuh untuk mengkalkulasi nilai sebelumnya. Maka ini kita nolkan di sini. Ya. Dinolkan lagi, ini kembali 0. Ya. Jadi ketemunya 2 tambah 2, 4. Data C-nya dinolkan. Kembali ke 0, 2 tambah 1, 3. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kita mengenolkan. Kalau seperti itu, sepertinya ini nggak dipakai ya. Harusnya nggak dipakai ini. Nah, cukup seperti ini sepertinya bisa. Yap, ya betul. Tidak dipakai ya, karena kita tidak mengkalkulasi data sebelumnya. Ya, kita nolkan, kita kalkulasi dari awal. Ya. Ini adalah sintak bagaimana kita merumuskan seperti ini. Ya. Jadi kita mengkalkulasi nilai I-nya kita dapatkan, kemudian kita putar di inner J-nya, ya. Kemudian break selesai J-nya, kita ambil data ke I yang kedua, kita kalkulasi dengan baris kedua, ya, semua baris kedua pada data ke B, ya, seperti itu. Dan ini sintaknya.
Ini sintaknya, ini kasusnya. Oke, sekarang kita mencoba kasus yang keempat. Ya, ini saya menggunakan terbalik. Ya. Sekarang data A-nya yang matrik 2 dimensi. Kemudian data B-nya yang matrik 1 dimensi. Oke, sekarang kita rubah. Oh, ini kita tukar saja. Ya, ini kita tukar saja. Kita naik ke atas. Ya. Ini adalah A, 32, ini adalah B. Ya. Cuman ada yang berbeda di sini. Ya, oke, kita hapus dulu saja. Yang berbeda adalah bahwa dia pada data A ini punya 2 baris, 3 kolom. Dia punya 2 baris. Baris yang pertama isinya apa? Baris yang pertama adalah isinya 2, 3, 5. Baris yang kedua isinya 1, 1, 1. Ya. 3, 2, 2, 3, 5, 1, 1, 1. Ini baris yang pertama, ini baris yang kedua. Ya. Kemudian untuk data B-nya masih sama, 1 kolom, 3 baris. Ya. 1 kolom sama saja, nggak masalah, 2, 4, 1. Ya. Nah, kemudian pada kalkulasinya kita ingin membuat kalkulasi seperti ini. Ya. Bagaimana kita bisa menghasilkan angka 17 dan 10? Ya. Untuk kalkulasinya adalah kita mengambil posisi 0,0 pada data A, kita tambahkan dengan data ke B pada posisi 0. Ya. Kemudian kita mengambil data posisi 0,1 pada data ke A, ya, kita tambahkan dengan nilai 4 ya, pada posisi 1 pada data ke B, ya. Kemudian 2 data ini kita tambahkan. Ya. Hasil dari 2 tambah 2, 4. Ya. Kemudian 3 tambah 4 adalah 7. 4 tambah 7, 11. Ya. Kemudian 5 tambah 1, 6. Ya. 6 ditambahkan dengan hasil yang tadi, 11. Ya. Jadi 17. Nah, coba kita akan membuat kalkulasi data yang bentuknya seperti ini. Ya. Hasilnya 17, hasilnya dalam bentuk 1 kolom. Baik, kita akan modifikasi ini. Untuk data KA kita balik, ya. 2 baris, 3 kolom. 2, 3, 5, 2 baris, barisnya sama, ya. 2 baris, ya. 3 kolom. Kemudian ini tetap sama. Oke, data C-nya sekarang tidak lagi 2 dimensi tapi cukup 1 dimensi. Ya. I-nya, ya, I yang ke A ini hanya butuh 2 kali looping. Ya. Kemudian untuk I yang ke J ini butuh 3 kali looping. Ya. Karena berputar di sini sebanyak 3 kali. Ya. Oke, ini kita hapus dulu. Sekarang ini juga dihapus dulu saja. Oke. Sekarang kita lihat bahwa data C untuk menyimpan ini hanya punya 1 dimensi. Nah, ini butuh I saja. I kita ngambil angka 2 di sini. Ya, dia hanya butuh 2 elemen ya dalam bentuk kolom. Yang butuh 2 data saja. Ya, di sini kalau kita akan menambahkan data sebelumnya, maka kita buat ini yang menjadi penambahan lagi. Ini butuh mengenolkan. Ya, mengenolkannya di mana? Mengenolkannya di sebelah sini. Ya, I 0. Mengapa I 0 di sini? Ya, karena ketika mengambil I yang baru berarti yang ini, ya, posisinya harus 0. Ya, posisinya harus ke 0. Oke, data I, A
A-nya sekarang ada 2, ya. B-nya hanya 1. B-nya berputar yang J, ya. I yang sama, J-nya berputar. I-nya sama, I yang ke 0, tapi J-nya berputar. Ngambil 2, ngambil 3, ngambil 5. Ya. Ini data B, J-nya berputar. Ngambil 2, ngambil 4, ngambil 1. Ya. Untuk I yang berubah, ya, I-nya berubah ke sini, J-nya yang berputar. Ini J yang berputar. Ya. Posisi-posisi seperti ini. Ya. Oke, sekarang coba kita run dulu aja. Kita lihat tampilannya. Oops, error. Oke, ada yang kurang. Kita clear dulu. Ini. Kita run. Cout. Data C yang ke I. Ya, data C yang ke I. Data C yang ke I-nya kita break atau oke, kita kasih endline dulu. Ya. Ya, 17.10 ya. 17.10. Oke. Coba kita hitung step-stepnya ya. 0 ya, ini jelas 0 ya. Ditambah data AI. Data AI, data AI. Data IJ 0,0 adalah 2 ya. Ditambah data kecilnya berapa? Ini 2. Ya. Ini adalah putaran yang pertama. Kemudian J-nya yang berputar dulu, inner loop. Ya. J-nya bergeser, I-nya tetap. Ya. Ini jadi 4. Ya. Ini 4, ini 4. Ya. Putaran yang pertama. Kemudian I-nya tetap, J-nya muter. J-nya berapa? J-nya sekarang 1. 0,1. 0,1 adalah elemen ini. Nah, berarti ini A-nya ganti 3. J-nya muter. J-nya yang tadinya 0 ganti 1. J1 berapa? 4. Oke, ini adalah perhitungan putaran kedua. Berapa kalau kita tambahkan? 7 tambah 4, 11. Ya, 11. Ya. Kemudian putaran yang kedua. Ya, 0, 1, kemudian naik lagi J2. J2, ini 2. J2 adalah ini AI, A0, J2, 5. Ini ganti 5. J-nya yang kedua adalah 1. 0, 1, 2. 1. 11 tambah 5, 16, 16 tambah 1, 17. Putaran yang terakhir untuk inner loop, ya, 17. J yang ketiga, break, karena selesai. Ya, maka ditampilkan di sini. Ya. Ngambil I yang kedua. Yang kedua berapa? Posisi di sini. 1. Ya. Data C-nya dinolkan lagi. Ya, kembali ke 0. Ini posisinya loopingnya 0, 0, nah ini 1, nah ini ngambil posisinya 2. Ya, balik lagi seperti itu. Ya, muter lagi seperti itu sehingga J sampai habis. Ya, ini adalah kasus yang keempat ya, dengan kita memodifikasi seperti ini. Oke. Ini adalah codingnya. Ya, kita break codingnya. Ya. Ini data ke B ya, seperti ini. Ini coding untuk kasus yang keempat. Baik, sekarang ini kasus yang terakhir, kasus yang kelima. Kita coba mendemonstrasikan perkalian matrik. Ya, matrik. Ada tahu bahwa matrik ini sudah kita pelajari dari SMA ya, SMA apa SMP ya? SMA mungkin ya. Oke. Matrik itu, perkalian matrik punya syarat bahwa antara kolom pada baris baris ya, baris pada matrik yang pertama jumlahnya sama dengan kolom pada baris yang jumlah baris pada matrik pertama harus sama dengan jumlah kolom pada matrik yang kedua. Ya, karena perhitungannya adalah ini ya, 1 kali 3 ya, 1 kali 3
ditambah 2 ya, kali 3 ya, ditambah 3 kali 1 ya. Kemudian untuk baris yang kedua 3 ya, ini ya, ini dulu ya, 3 kali 2 ditambah 2 kali 0 ditambah 3 kali 2 ya, perputarannya seperti itu ya. Kita lihat bahwa cukup unik pada kasus kelima ini, pada perkalian matrik, karena dia akan menghasilkan matrik 2 dimensi yang persyaratannya ngambil dari baris ke baris pada matrik ke A dan kolom pada matrik ke B ya. Hasilnya matrik 2 dimensi, 2 kali 2, matrik 2 kali 2 ya. Oke, coba kita coding saja. Ini agak rumit pengodingannya karena kita butuh 3 looping for ya. Mungkin kita hapus dulu saja ya, biar clear dari atas. Oke, kita demokan dulu dari ini, kita hapus dulu semua ya. Matrik variabel data A ini matriknya 1 2 1 2 3 dan 3 0 2 baris ya, 3 kolom. Data ke B punya 3 baris 2 kolom. Oke, ini kita hapus dulu. 32, 3, 0 dan 1 2. Oke. Ini adalah 32 baris pertama, 30 baris kedua, baris ketiganya 1 2. Kemudian data C-nya yang untuk menampung punya dimensi 2 baris 2 kolom. Oke. Karena kita butuh putaran yang berbeda ya, kita butuh putaran yang berbeda ya. Ini kita buat J-nya. J-nya berarti kita 2, mutarnya 2 kali ya. Kita ngambil ini I, kemudian muter yang ke sini dan muter yang ke sini ya. Jadi 2 kali muter dia. Ya. Ini adalah ngambil data ini ya, J yang ke 0, J yang kedua yang ngambil data ini. Bagaimana cara muter yang ini? Nah, kita butuh 1 putaran lagi di sini ya. Butuh 1 putaran lagi. Misal kita buat K. K sama dengan 0 ya. Dia butuh 3 putaran, berarti K-nya kurang dari 3. Dia butuh 3 putaran. Ya, plus. Oke. Ya, ini adalah inner loop putarannya. Jadi dia bisa ngambil angka 3, ngambil 3 ini, ngambil 1 ya. Ngambil 3, ngambil 3, ngambil 1. Ya, ini juga sama. Ngambil 2, ngambil 0, ya. Dia butuh 3 putaran. Ya. Bagaimana dengan kalkulasinya sekarang? Kalkulasinya di sini adalah coba ini kita besarkan dulu aja karena cukup besar ini. Data C ini dimensinya 2, dia mengambil kolom ke I dan ke J ya. 2 2 ya. Sama dengan ya, karena dia butuh kalkulasi untuk menyimpan, sama teknisnya ya. Kita ciptakan variabel yang sama, kemudian kita tambahkan dengan hasil kalkulasi dari data A. Untuk data A pada indeks IK ya, dikalikan dengan data B pada indeks K dan J. Nah, ini bentuk kalkulasinya seperti ini ya. Yang nanti kita demokan antara IK dan KJ. Ya. Ini adalah perhitungannya. Kemudian di mana kita mengenalkannya? Mengenalkannya di sini ya. Ketika perhitungan ya, ketika ini sudah ngambil 1 2 3 ya, dia butuh refresh ya. Nah, ini kembali ke 0 lagi ya. Begitu itu selesai, nah ini balik 0, berarti
data J-nya kita nolkan setelah looping K. Ya. Ini IJ-nya, IJ dinolkan. Ya, kita nolkan di situ. Oke, sepertinya ini agak ruwet ketika kita tampilkan di sini, maka sebaiknya kita buat satu looping lagi khusus untuk menampilkan hasilnya. Integer I 0, I kurang dari 2, I plus, for integer J sama dengan 0, J kurang dari 2, J plus. Yap. Kita tampilkan cout data C. Data C adalah IJ. IJ masih J. Oke. Kita kasih jeda. Dan kita kasih ini breaknya di sini ya. Cout and line. Oke. Ya. Seperti ini. Coba kita run sekarang. Ya, ini ya, untuk kalkulasinya, untuk codingnya. Ya, coba kita run. Oops, kurang tanda. Gini. Ya. Clear. Ya, 12, 8, 11, 10. Ya. 12, 8, 11, 10. Oke, coba kita bicara tadi ini ya, AK dan KJ. Nah, kita mulai dari 0 dulu. Ya, 0, 0. Kemudian kita tambahkan data A, I, K pada indeks A. I-nya berapa? Di sini I-nya 0, K-nya 0. Ya. Ini adalah ngambil yang pertama. Ya. Ini adalah I, ya, 1 untuk perhitungan pertama. Kemudian dikalikan dengan K. K itu mulai dari 0 di sini. J-nya berapa? J-nya 0. Ya, K0 ini J-nya 0 di sini. Ya. Dikali 3. Ya. Ketemu hasilnya. Ya. 3. Kemudian IK. K-nya bergerak. I-nya tetap. Ya. Berarti bergerak ke sini. Ya. Karena 2 dimensi. Ya. Berarti ini ganti 2. Ya. I-nya, K-nya bergerak ke sini. Ya. J-nya tetap. J-nya tadi 0. Nah, ini adalah 0. Ya. Yang bergerak adalah K-nya. Ini tetap 3. Ya. 2 kali 3, 6. Ini 9. Ya. Tambah 9. Oke. Kemudian K-nya bergerak lagi. I-nya tetap. K-nya bergerak. Sekarang K-nya 2. K2 berapa? 3. Ambil ke sini. Ini adalah 3. Ya. K, J. J-nya tetap masih 0. Ya. Maka ini K-nya bergerak. K yang terakhir adalah 1. 9 tambah 3. Ya. 12. Ya. 12. K-nya habis. Sudah. Ya. 3 putaran. Ya. Karena ketika K3 false harganya. Naik lagi ke sini. J. J-nya sekarang 1. Ya. J-nya 1. J1 berapa? Ya. Ini kita nolkan lagi. Ya. Ini kita nolkan lagi. Nah, I-nya tetap I-nya tetap di sini. I-nya masih 0. K-nya yang berputar. Ya. Nah, ini kita ngambil 1 lagi di sini. Nah, ini 1. Ya. Nah, sekarang B-nya bergerak. B-nya J-nya jadi 1. J1 adalah yang ini. Ya. Ini J0, ini J1. K-nya 0, berarti 0,0 ini. K0, J0 itu 2. Nah, ini berarti 2. Ya, ini kan 2.
dikalkulasi, ya. Jadi 2, 2. Ya. Nah, kemudian K-nya muter lagi, K muter lagi, I-nya tetap, ya, K-nya muter. I0, K1. K1 adalah muter 2. Ya. I-nya 2. Nah, KJ, ya. K-nya muter, J-nya 1. K-nya tadi 0 jadi 1. K1 berapa? 0. Ya. Jadi di sini adalah ininya 0 posisinya. Nah, ini adalah tetap 2. Ya, tetap 2 karena ini 0. Hasilnya tetap. Nah, kemudian untuk putaran yang ketiga adalah ya, ini kita ngambil 3 ya. Posisinya untuk A 0, K-nya 2. Ini tetap ini 3. Ya, ini J-nya ngambil 2. 2. 3 kali 2, 6 tambah 2, 8. Ya, 8. Ya, ini maka dicetak 8. Loopingnya selesai, J-nya juga selesai, ya. Karena hanya 2, naik I-nya sekarang. I-nya 1. Nah, I-nya 1, maka bergeser ke bawah. Nah, kalkulasi bagian bawah dengan cara yang sama. Ya. Jadi, susunan seperti ini mulai dari inner loop. Ya. Ini inner loop pertama, inner loop kedua, ini outer loop. Ya. Loop yang terluar. Ya. Ini yang loop paling luar. Ya. Ini loop dalam 1, loop dalam 2. Nah, seperti itu. Oke, banyak kegunaan ketika kita bisa mengkalkulasi bentuk array dengan cara seperti ini, ya. Banyak sekali manfaatnya karena pada pengkodean yang ketika kita mengcoding sebuah data, kadang kita punya bentuk array yang bermacam-macam, ya. Letak datanya itu bermacam-macam. Bisa kita kalkulasi antar kolom, kita bisa mengkalkulasi antar baris, kita bisa mengkalkulasi antara baris dan kolom dan sebagainya. Ya. Ini adalah bentuk kasus-kasus yang bisa kita berikan, ya, ketika kita ya istilahnya bermain-main lah, ya, dengan matrik atau dengan bentuk array, ya, seperti ini.